sudah sangat siap belajar ya? Siap! Kelas 4A ini. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sudah makan? Sudah! Berarti sudah kenyang saja kalau sudah kenyang. Nah, biasanya kan gitu ya. Habis makan kenyang ngantuk. Jangan ya, belajar dulu ya. Oke. Sebelum masuk ke pembelajaran, saya mau memeriksa kehadiran kalian. Cukup angkat tangan ya kalau hadir. Oke, kalau nggak hadir, bilang nggak masuk. Terus alasannya kenapa? Oke, yang pertama Abdullah Raffi Wicaksono. Oke, hadir. Yang kedua Erlangga. Dan ketua kelasnya dipimpin siap, kita berdoa. Ada tulisannya masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Selanjutnya nyanyi dulu ya, biar semangat ya. Diri yuk, disayang Surabaya ya. Kita tercinta ini. Oke, ada liriknya ya, nggak bisa. Silakan duduk kembali. Kita cek semangat lagi ya. Pakai yel-yel, SDN, pakai sangat. SDN pakai sangat. Karena semangat semuanya. Oke, sekarang saya tanya. Tadi belajar apa sebelum belajar hari ini? Kita Pancasila. Tentang apa ya? Boleh ingat? Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi bahasa Indonesia. Tapi ada kaitannya juga, yaitu tentang seorang hewan yang melanggar aturan. Jadi nanti apa konsekuensinya kita simak ya. Kita ikuti pembelajaran hari ini, oke? Oke. Lanjut. Sekarang kita lihat gambar ini. Oke, ini gambar apa? Kota Surabaya apa? Logonya ya. Gimana kalian bisa mencari logo Kota Surabaya di kelas? Coba dicari. Itu apa itu? Di sini selain di gambar, di bangku kalian ada nggak? Ada ya.
kedua. Buaya. Itu adalah hewan ikan apa? Ikan hiu dan buaya. Sekarang saya tanya, kenapa sih logo Surabaya itu Sura dan Baya? Ada ikan hiu dan buaya. Katakan, bisa cerita? Ayo, siapa yang berani cerita? Ayo, siapa? Nggak tahu. Sura, Baya, bentar. Terus? Oke. Untuk wilayah ya. Dikit-dikitan. Ekor. Nah, sekarang hari ini kita akan mendengar cerita Sura dan ya. Oke. Siap-siap. Kita menonton tayangan video terlebih dahulu. Oke. Sebelumnya semuanya pernah ya dengar cerita Sura dan Baya ya? Kita simak lagi ya bareng-bareng. Ia sudah menjelaskan, dia adalah penguasa. Masih ada pertanyaan. Asal mula kota Surabaya. Dahulu kala, di sebelah utara Jawa Timur, hiduplah seekor buaya raksasa yang ganas dan menyeramkan. Surabaya tuh di sini. Dia adalah penguasa sungai dan menjadi pemangsa yang sangat ditakuti Siapa ini? oleh semua binatang. Nama buaya itu adalah Baya. Namanya Dia ingat-ingat. sangat pandai berburu, sehingga membuat takut semua binatang di hutan. Oke, maaf. Sungai yang didiami Baya itu bermuara pada laut yang luas. Jadi Di lokasinya laut ini itu bisa langsung. ganas Asura. Dialah penguasa laut yang mengikuti semua ikan. Akan tetapi, Sura merasa bosan hanya makan ikan setiap hari. Dan dia Penasaran dengan sungai yang bermuara di lautnya. Suatu hari, dia jalan-jalan ke sungai itu. Di tepi sungai, ada seekor anak kijang yang sedang minum air sungai. Sura merasa lapar. Diam-diam, dia berenang ke tepian dan empat keluar menunggu anak kijang itu. Sura gembira mendapat santapan yang lezat. Setelah makan anak kijang, Sura menjadi ketagihan. Keesokan harinya, ia berburu kembali di sungai itu dan mendapat banyak santapan. Semakin hari, Baya menjadi curiga karena semakin hari dia semakin kesulitan mencari mangsa. Dia pun menyelidiki sebabnya. Saat melihat Sura menangkap seekor anak monyet berenang di sungai, Baya marah. Baya menjadi marah. Hai Sura, apa yang kau lakukan di sini? Ini daerah kekuasaanku. Beraninya kamu datang makanku. Sura tidak takut kepada Baya. Dia pun malah menantang Baya. Terserah aku mau mencari makan di mana. Ini kan bukan daerah kekuasaanmu, jadi semua binatang bebas mencari makanan di sini. Akhirnya perkelahian pun tak dapat dicegah. Keduanya saling bertarung. Karena sama-sama kuat, pertarungan itu pun sangat lama. Berhari-hari lamanya, semua binatang di hutan terganggu dengan perkelahian itu. Mereka tidak bisa tidur dan tak tenang. Akhirnya, kedua binatang buas itu pun kelelahan. Tak ada yang menang dan tak ada yang kalah. Sebab keduanya sama-sama kuat. Sura, sebaiknya kita sudahi saja perkelahian ini. Aku sudah lelah. Aku juga lelah. Baiklah,
kita sudah saja pertemuan ini. Sudah, Capek. mulai Sama capeknya sekarang nggak kita pengen batasi apa saja dia daerah tahu. pertemuan kita. Muara itu adalah batasnya. Jangan sampai kamu melanggar batas. Karena kamu Yang mereka akan membuat kesalahan sendiri yang peraturan Ya, sebagai batas. perjanjian ini. Surah berkuasa di lautan, buaya di dan sungai. kembali ke laut. Perkelahian antara Surah dan buaya. Namun, Surah merasa gelisah. Dia rindu makan daging kijang seperti dulu. Ikan-ikan yang melimpah di laut tak bisa menyembuhkan rasa laparnya. Dia tak mampu menahannya. Diam-diam, dia berenang di muara. Ini sudah mulai melanggar aturan nih. Aku mencari mangsa di luar. Pasti melanggar aturan. Dia pergi di dalam sana. Namun sayangnya, tak ada mangsa yang mendekat ke muara. Surah bosan menunggu. Akhirnya, dia berenang masuk ke dalam hutan. Surah senang kembali ke hutan lagi. Kali ini dia harus berhati-hati supaya tidak kepergok oleh buaya. Aku akan menangkap mangsa dan segera kubawa ke laut agar buaya tidak sempat mendekatku. Rencana itu berhasil. Berbulan-bulan lamanya, Surah berburu di sungai tanpa ketahuan. Lama-lama, buaya menjadi curiga. Sebab, lagi-lagi mangsanya berkurang. Meski dia tak melihat Surah di sungai ini, tapi dia yakin ini adalah buaya Surah. Pasti ini ulah si Surah. Awas kau Surah. Kemudian buaya menyiapkan rencana. Buaya sengaja menangkap seekor kijang. Dia melukai kaki kijang itu agar tak bisa lari. Kijang itu diletakkan di pinggir sungai, lalu buaya bersembunyi. Surah yang berenang di sungai melihat kijang yang terluka itu. Hatinya gembira, sebab kijang itu Wah, beruntungnya aku ada di sini. Aku dapat makanan pokok. ketika dia hendak membawa kijang itu ke laut, tapi tiba-tiba buaya datang menghadangnya. Hei, kamu ini memang bandel dan tak tahu malu Surah. Celaka sekali kamu. Bayangkan, ikan-ikan di lautmu melimpah. Tapi kamu malah berburu di tempatku. Hei Baya, kalau kau mau, kau bisa saja berburu ikan di laut. Aku tidak melarangmu. Mana doyan aku dengan ikan? Apalagi aku tak tahan dengan air laut. Ya sudah kalau kau tidak mau. Yang penting aku sudah menawarkan kepadamu. Surah dengan enteng menjawab lalu bersiap menyeret kijang itu ke laut. Buaya semakin kuat, lalu menyerang Surah. Hei, mau kamu bawa kemana kijang itu? Ya ke laut lah, akan aku makan di sana. Bawa ke sini kijangnya. Tadi aku yang menangkapnya untuk menjebakmu. Enak saja, salah sendiri kalau tidak makannya. Kamu lupa dengan perjanjian kita? Sungai ini adalah daerah kekuasaanku. Hei, di mana ada? Di situ ada aku. Perjanjian kita itu konyol sekali. Ya sudah, kalau begitu perjanjian kita batal. Sekarang siapa yang kuat berhak atas daerah ini. Akhirnya buaya menyerang Surah. Perkelahian tak bisa dicegah. Kali ini lebih seru. Tak ada yang berani mendekat daerah perkelahian itu. Surah selalu berkelit. Buaya menjadi jengkel. Saat Surah lengah, buaya berhasil menggigit ekornya. Aduh, Surah tak mau kalah. Nya sama-sama kesakitan dan terluka parah. Namun, buaya terus asa melawan. Dia terus menggigit sampai ekor Surah putus. Surah sangat kesakitan. Dia pun lari meninggalkan buaya menuju laut. Sejak saat itu, Surah tak berani mendekati sungai. Apalagi dia sudah tak punya ekor. Dia tak bisa berenang sesigap dulu. sakit sekali. Aduh.
dahsyat itu, maka daerah tempat kedua hewan itu berkelahi disebut Surabaya. Oke. Sudah ya. Sekarang saya tanya. Surabaya. Apa tayangan video tadi judulnya apa? Asal mula Surabaya. Gimana? Ada yang bisa cerita? Ya, berantem ya. Tapi kenapa berantemnya Sura dan Baya? Karena berebut makanan. Akhirnya yang kalah tadi siapa di akhir? Nah, akhirnya tadi akibat karena dia melanggar perjanjiannya sendiri. Akhirnya dia kena imbasnya sendiri. Sekarang kalau kita lihat ya, wataknya Sura itu gimana sih? Serakah? Ya. Ya, serakah. Terus nggak mau kalah juga? Iya ya. Sampai sini. Sekarang kita simak dulu tentang tadi kan ada cerita. Sekarang kita simak apa aja sih informasi dalam cerita. Oke. Lanjut. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kalian akan memahami informasi tentang tokoh dan permasalahan dalam cerita. Yang kemudian yang kedua, kamu akan mampu menjelaskan dan menyebutkan serta mengidentifikasi informasi tokoh dalam cerita. Lanjut ya. Oke, cerita. Kelompok 1 tadi Mas, sini. Tolong dibaca dong. Pengertian cerita. Cerita merupakan tuturan yang menceritakan terjadi suatu hal, peristiwa, kejadian, dan lain sebagainya. Nah, cerita merupakan tuturan yang membentangkan terjadinya suatu hal. Berarti tadi asal mula kota Surabaya termasuk cerita ya? Ya. Karena peristiwa. Oke, lanjut. Sudah paham ya cerita itu apa? Nah, hari ini kita akan belajar tentang informasi dalam cerita. Yang pertama ada tokoh, terus watak dan juga konflik. Lanjut ya. Nah, tokoh kelompok 2 silakan dibaca. Salah satu yang keras suaranya. Ayo langsung. Tokoh. Oke, sekarang tadi pengertian cerita. Sekarang dalam cerita itu ada tokoh. Tokoh itu apa? Tokoh merupakan orang atau pelaku yang berperan yang menjadi pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh itu dibagi 2, tokoh utama dan tokoh tambahan. Nah, tokoh utama adalah yang hadir dari awal hingga akhir, sering muncul dan sebagai topik utama. Kalau dari Surabaya tadi, tokoh utamanya apa? Boyo dan Sura. Jadi 2 itu ya tokoh utamanya. Sekarang tokoh tambahan, yaitu berperan mendukung, pelengkap dan sesekali. Berarti siapa?
Watak merupakan sifat atau karakter. Jadi setiap tokoh itu punya karakternya masing-masing. Sama seperti tadi Surat dan Buaya. Surat tadi wataknya apa? Tidak mau kalah, rakus dan lain-lain. Kalau Buaya masih baik hati ya, dia masih membuat perjanjian dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, konflik sekarang. Kelompok 4. Konflik Yang keras. Konflik merupakan Satu orang. percekcokan, perselisihan, dan pertentangan yang timbul dengan individu lain. Konflik dibagi menjadi dua. Satu, konflik antara dua orang atau lebih orang lain. Dua, konflik batin atau Dirinya. sendiri. Jadi dalam cerita itu juga ada yang namanya konflik. Konflik itu apa? Percekcokan, perselisihan dan pertentangan yang timbul dengan individu lain. Konflik dibagi menjadi dua, yaitu antara dua orang atau lebih dan dengan dirinya sendiri. Contoh, kalau antara dua orang atau lebih, seperti di cerita tadi ada Surat dan Buaya, mereka berselisih memperebutkan makanan. Kalau konflik batin, dirinya sendiri gimana contohnya? Ayo, menaya. Oh, nanti makan apa ya? Itu adalah contoh konflik batin, diri sendiri, memikirkan diri sendiri. Lanjut. Sekian, terima kasih. Selesai pelajarannya. Belum. Sekarang, ayo coba yang masih belum mengerti siapa? Tanya. Ada berapa informasi dalam cerita? Yang pertama tadi apa? Tokoh. Terus? Kata. Terus? Berarti ada berapa? Ini berapa? 4 ini. Berarti ada berapa? Saya ulang ya. Ada berapa informasi dalam cerita? Nah, ini dari saya yang 5. Kalau informasinya ada 3 tetap. Ya. Oke, paham ya? Nah, sekarang saya tanya. Tokoh tadi dibagi menjadi berapa? 2. Tokoh? Tambahan. Kalau watak tadi apa? Sifat atau karakter. Yang kedua yaitu yang terakhir tadi konflik, yaitu percekcokan atau perselisihan dalam cerita. Oke, paham semuanya ya? Oke, sekarang sudah dibagi ya kelompoknya 1, 2, 3. Oke. Sekarang saya akan membagikan LK terlebih dahulu. Sendiri-sendiri kan? Lalu aja. Oke. Dikerjakan secara berkelompok. Perhatikan ke depan dulu, saya jelaskan. Halaman pertama, dibuka. Ada cerita asal-usul kota Surabaya. Kalian baca, kemudian yang kedua, kerjakan halaman kedua. Jawabannya silahkan dicari di halaman pertama. Yang terakhir ada teka-teki sila. Silahkan dikerjakan. Bekerja sama yang baik dengan kelompoknya. Waktunya 15 menit harus selesai.
Dimulai dari saya tunjuk namanya aja. Harus fokus. Pembaca pertama Naura. Oke. Asal usul Surabaya. Dahulu kala di sebelah utara Jawa Timur terjadilah perbedaan antara ikan hiu, surat, dan Surabaya. Stop. Melodi. Cerdik, tangkas, rakus, dan ganas. Setelah berkelahi berkali-kali, mereka belum kena mati. Setelah berkelahi mana? Belum pernah ada yang menang atau kalah, hingga akhirnya mereka membuat kesepakatan. Stop. Title. Lalita. Surah yang memiliki rencana memulai kelahiran dengan bahaya segera menyerangkan India. Surah membagi daerah kekuasaan. Surah berkuasa dari air, sedangkan Raja berkuasa di daratan. Stop. Lanjut. Laki-laki ya sekarang ya. Edwin. Akhirnya Stop. David. Oke, lanjut. Cek. Bentar. Yohanes Christian. Ini nih. Maju aja. Nah, bayar. Keduanya terjadi kembali. Sudah kembali ke perempuan Almira. Mana Almira? Oke. Stop. Nanti Samuel. Saya Pertarungan hidup nama Yunan dan buaya yang nama buaya ini sangat berkomitmen untuk menyerang Surabaya. Yunan masukkan kaki selama Oke, dari kisah Surabaya dapat disimpulkan bahwa kota Surabaya itu memiliki makna. Surah artinya selamat, Baya artinya bahaya. Jadi kalau digabung artinya Surabaya ini adalah kota yang selamat menghadapi bahaya. Dulu banyak bahaya di sini, makanya namanya Surabaya supaya selamat. Oke. Sekarang kita presentasi ini ya. Baik. Baik. Oke. Baiklah. Urutan majunya ditentukan oleh
Pina. Pina, oke. Masih ingat ya nama kelompoknya ya? Ingat lah. Yang maju pertama adalah Yes. Tiga. Let's go. Oke, kelompok 3. Mana kelompok 3? Oke. Mana ya? Punya. Sekarang langsung di jawabannya ya. Pertanyaan pertama, saya tanya, jawab sesuai jawaban. Sebutkan tokoh yang terdapat di dalam cerita asal-usul Surabaya. Menurut kelompokmu tokohnya siapa? Sepakat semuanya? Sepakat ya, oke, benar. Terus langsung aja acak. Nomor 4, jelaskan alasan Buaya marah kepada Sura. Kenapa? Menurut kamu? Sepakat? Ada yang punya jawaban lain? Oke, lanjut. Yang terakhir, apakah kamu pernah berkelahi dengan temanmu? Jawabannya? Pernah. Apa yang terjadi saat itu? Di mana? Dulu atau di mana? Musuh-musuh di mana? Boleh ya? Boleh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, kelompok selanjutnya ya. Siap? Kelompok 1. Silakan maju. Pertanyaan untuk kelompok 1. Ya, jawab sesuai jawaban kalian. Pertanyaan nomor 2. Bagaimana watak atau sifat Sura dan Buaya? Sura serakah, tak mau mengalah, terus rakus. Kalau Buaya bijaksana dan cerdik. Oke, sepakat semuanya? Semangat ya. Langsung saja, bagaimana pembagian yang dilakukan sesuai dengan ide Buaya? Oke, sepakat ya? Ya, jadi perairan miliknya Sura, kalau daratan miliknya Buaya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nomor 1. Oke. Ya, lanjut ya. Kelompok berapa? Oke. Silakan maju nomor 2. Yang terakhir. Halaman ketiga. Buaya adalah sebutan bagi hewan. Loh, nomor 1. Buaya adalah sebutan bagi hewan apa? Nomor 1 itu loh. Halaman ketiga. Buaya, oke. Sura adalah sebutan bagi hewan. Hiu. Sura mengandung arti apa? Selamat. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sudah cukup ya presentasinya ya? Kan sama semua, nggak harus semuanya. Sekarang sudah paham semua ya tentang informasi dalam sebuah teks. Sekarang saya mau
Kerjakan secara mandiri. Mandi sendiri. ABC-an langsung dicoret jawaban yang benar. Soalnya pilihan ganda, langsung disilang jawaban yang benar. Yang kecil-kecil banget. Yang sudah boleh silakan. Nilai lo ya nanti lo ya. Kumpulkan kelasnya. Sudah ada namanya? Tunggu teman-temannya ya. Seperti ini berarti sudah paham betul ya? Sudah sekali. Sudah, oke, good. Sudah, oke, benar.
Udah semua ya? Duduk tempatnya masing-masing. Senam dulu kali ya, biar semangat ya. Nah. berapa? 3. Ini berapa? 5.
Semoga ini nanti benar semua, nilainya 100. Besok, tugasnya besok terkait informasi dalam teks kita akan bermain peran. Bermain peran tentang asal usul kota Surabaya. Nanti ada yang jadi surah, ada yang Surabaya. Mau ngikutin biar ada 3, ayo siapa yang bermain? Di depan pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Siapa yang mau jadi yang kecil? Oke, jadi bayar sih. Kalian isi sesuai dengan perasaan kalian setelah belajar hari ini. Sampai kali. Saya, alhamdulillah pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Semoga ilmunya bermanfaat. Sebelum pulang, berdoa dulu jangan. Barang-barangnya dikemas dulu. Saya hitung 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah siap doa semuanya. Sebelum pulang sebaiknya kita berdoa dulu. Doa mulai. Dan juga bisa disampaikan hari ini dapat diserap, semoga menjadi manfaat besok kalau ada ujian bisa semuanya. Oke?